Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yeremia 8 ayat 10 bagian akhir sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Sahabat Kristus, kemarin terjadi kehebohan di kalangan guru-guru pendidikan agama Kristen. Bermula dari unggahan seseorang di media sosial yang mengungkapkan bahwa terjadi kekeliruan dalam naskah pelajaran PPKN kelas 7 SMP. Di salah satu bab, tepatnya bab 4 halaman 79, dituliskan bahwa pengikut Kristen Protestan dan Kristen Katolik menganut paham Trinitas yang terdiri dari Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Hal ini tentu tidak benar dan menyesatkan. Penulis yang tidak memahami ajaran kekristenan menulis semaunya sendiri menurut pandangan dia. Hal ini pun menjadi perbincangan panas di kalangan guru agama, sampai pihak PGI hingga pimpinan Katolik pun mengeluarkan protes pada Kementerian Pendidikan. Tuntutannya jelas, harapannya jelas, yaitu supaya buku itu ditarik dari peredaran. Penjelasan atau pengajaran yang keliru mengenai konsep kekristenan akan meracuni pikiran banyak siswa. Buku ini masih berlaku, terbitan tahun lalu, walaupun pada akhirnya buku itu ditarik untuk direvisi kembali oleh Kementerian Pendidikan. Puji Tuhan, ada respon yang baik dari Menteri Pendidikan. Bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus ketika mendapati hal seperti ini? Bagaimana respon kita sebagai hamba Tuhan atau para imam mendapati fenomena ini? Apakah kita akan menganggap, oh tidak apa-apa itu, biasa, namanya manusia tidak sempurna, biasa, mungkin salah tulis, bisa jadi salah ketik, biasa itu, toh sekarang sudah ganti kurikulum, tidak apa-apa? Atau kita berkata, itu bukan urusan saya, selama tidak berurusan dengan kepentingan saya, itu bukan masalah besar. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum nabi atau imam yang adalah gambaran hamba Tuhan kalau melakukan tipu. Apa penipuannya? Yaitu ketika menganggap remeh suatu masalah, memandang ringan suatu persoalan, dan berkata, damai sejahtera, tapi sesungguhnya tidak ada damai sejahtera. Hari ini saya mau ajak untuk setiap kita terbuka dan melihat dengan terang bahwa situasi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Doakan bangsa kita. Penyusupan-penyusupan yang melemahkan iman Kristen akan terus terjadi kalau umat Tuhan tidak waspada. Kita akan dikalahkan dan dihancurkan pelan-pelan. Iman kita akan digerogoti habis dan dilemahkan. Jangan sampai ketika ada orang yang menghujat kekristenan, membuat kata-kata atau mengatakan hal yang buruk tentang kekristenan secara besar, heboh, viral, baru kita teriak-teriak dan merasa sebagai korban. Tapi terhadap penyusupan-penyusupan yang kecil-kecil yang seperti ini, kita diam saja. Sahabat Kristus, mari terus bawa bangsa ini dalam doa. Ketika kami mengetahui fenomena ini kemarin, saya sampaikan pada teman-teman di grup kami, di komunitas kami, untuk kita prihatin dan mendukung di dalam doa, supaya hal ini tidak terulang lagi dan bisa dikoreksi. Mari kita menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang benar, yang tidak melakukan tipu dan memandang ringan suatu masalah yang berkaitan dengan iman kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Sharing firman Tuhan ini sederhana, mungkin tidak berkaitan dengan pergumulan kami yang sedang kami hadapi masing-masing.
Tapi sesungguhnya ini hal yang baik Tuhan untuk membuat kami waspada terhadap iman kami. Penyusupan-penyusupan akan banyak terjadi melemahkan, menyerang iman kami ya Tuhan. Terhadap anak-anak, melalui pengajaran-pengajaran, melalui tayangan-tayangan atau apapun juga yang membuat seseorang akhirnya jadi lemah iman di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Dan biarlah kami boleh waspada di hari-hari berikutnya Tuhan. Tidak memandang ringan, tidak memandang remeh, tapi mau melihat dengan jelas, dengan terbuka, dengan prihatin, dan mau membawa bangsa ini di dalam doa dengan serius. Ampuni kalau selama ini kami menganggap remeh segala sesuatunya, memandang ringan, dan menganggap persoalan kecil yang ketika dibiarkan akan menjadi masalah besar. Hari ini kami mau belajar untuk terus teguh berdiri di dalam Engkau, kuat di dalam iman, dan tidak akan tergoyahkan keputusan kami di dalam mengikuti Engkau apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang melakukan aktivitas sepanjang hari ini mulai pagi sampai nanti malam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang benar, menjadi hamba Tuhan yang berkata dengan jujur, dan kita selalu bawa bangsa ini dalam doa kita. Salam dari saya Oki Rajo dari Mitsbah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.